Frida. Jadi kita hari ini agenda untuk City Tour bersama dengan para peserta PPAP 2025 Kemenpora, dan hari ini kita ada beberapa tempat yang dikunjungi. Salah satunya ada Istana Kuning, Mangkubumi dan lain sebagainya. Dan di sini aku di sebelah bersama dengan salah satu peserta. Gimana nih kesannya selama ada di Pangkalambun, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah? Halo, sebelumnya kenalin aku Canda, aku dari Bali. Kalau untuk kesan dan pesan sudah sangat luar biasa karena kita jauh-jauh datang ke sini, ternyata di sini memiliki banyak sekali sejarah yang menarik tentunya yang dapat kita pelajarin, yang dapat kita ternyata kita dapat pembelajaran baru dari hal ini gitu. Apalagi tadi tempat-tempatnya juga sangat bersejarah, tentunya dapat menjadi pembelajaran dan flashback untuk kita ternyata dulu perjuangan raja-raja seperti yang diceritakan oleh tour guide tadi ya. Jadi kita banyak sekali dapat belajar tentunya. Ya, jadi dalam satu hari ini kita udah mengenal banyak sejarah yang ada di Kota Waringin Barat yang sangat kaya dan sangat luar biasa. Betul sekali. Kita happy. Kita dari luar datang ke Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Waringin Barat itu happy sekali. Dan disambut insya Allah dengan sangat baik. Betul. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya PPAP 2025 Tuan Rumah Kabupaten Kota Waringin Barat. Dadah. Terima kasih. Halo, Kalimantan Barat here. Kalimantan Barat. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah baik. Lah. Ini dari mana deh? Dari Maluku. Maluku. Ini dari mana? Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Dari mana? Dari Jambi. Jambi. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Horas. Iya, dari mana? Dari Sumatera Barat. Dari mana? Dari Banten, Jawara. Oke, dari mana? Papua Barat Daya. Wih. Bali. Bali. Dari mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Bontang kah? Samarinda. Oh, Samarinda. Salam Bong Kita Galo, Palembang. Oh, Palembang. Dari mana? Bengkulu, Bumi Merah Putih. Wih. Sulawesi Tengah. Wih, mantap. Dari mana? Nusa Tenggara Timur. Oke, dari mana? Kepulauan Riau. Ya, dari mana lanjut? Nusa Tenggara Barat. Wih, dari mana? Riau. Ya, dari mana? Iren dari Sulawesi Utara. Ya, dari mana lanjut? Dari Kalimantan Utara. Lanjut. Maria dari tetangga Kalimantan Selatan. Lanjut. Laura Sulawesi Barat. Lanjut. Idris, Sulawesi Tenggara. Lanjut. Eri dari Jawa Barat. Iya, lanjut. Hanya dari DKI Jakarta. Hai, aneh. Iksan dari Gorontalo, Hulondalo, Moali. Wih, mantap. Lanjut. Erwin saking Jogja. Wih. Kami pun Ardiansa, Lampung, bye-bye. Wih. Halo, aku Laila dari Bojonegoro, Jawa Timur. Lanjut. Om Swastiastu, aku Heri dari Bali. Wih. Kulo nuwun, kulo Diana saking Jawa Tengah. Oke, dadah. Terima kasih, Bapak. Oke, Palagan Sambi ini tugu peringatan operasi penerjunan pertama Indonesia. Jadi orang Indonesia pertama kali terjun di sini. Kemudian pengibaran bendera merah putih pertama kali di Indonesia, tapi di udara. Jadi salah satu penerjun itu tali merahnya diikatkan di sabuknya, satu lagi di kakinya diikatkan. Jadi bendera merah putih berkibar di angkasa. Kejadian ini, operasi ini terjadi tanggal 17 Oktober 1947. Oke, jadi dia pertama kali terjun dan pertama kali bendera merah putih berkibar di angkasa. Nah, pelaku-pelakunya itu pemuda-pemuda asli Kalimantan. Kalimantan jadi ada orang Kalimantan Tengah, sekarang ya Kalimantan Tengah, ada orang Kalimantan Selatan, ada orang Kalimantan Timur. Jadi ada dari Papan, ada dari Berabai, Kalimantan Selatan, dan sebagian besar orang yang tinggal di Kalimantan Tengah, dari Sampit, kemudian dari Kasongan, Kapuas. Jadi mereka ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi pesawat Dakota RI-02 ya, kalau di Angkatan Udara, pesawat yang dipakai untuk operasi militer yang kedua di Indonesia. Jadi operasi militer pertama menggunakan pesawat itu namanya Palagan Ambarawa. Ya, yang orang Jawa Tengah pasti tahu tuh. Palagan Ambarawa itu pengeboman di 3 kota di Taksi Belanda, Semarang, Salatiga dan Ambarawa. Kemudian ada lagi Palagan Sambi
menggunakan pesawat Dakota RI-02. Dakota RI-02 ini adalah pesawat sewa. Jadi Indonesia sewa, kita belum punya. Pesawat besar nih, kita belum punya. Kita sewa, bayarnya pakai buah mahoni. Kita nyewa dengan orang Amerika yang sedang perang Vietnam. Nah, buah mahoni, tau kan buah mahoni? Yang warna itu? Ya. Sekarang dibuang-buang ya? Iya. Dulu buah itu dipakai untuk obat malaria. Jadi tentara Amerika yang sedang perang Vietnam itu banyak yang gugur meninggal karena malaria. Dan obat yang paling ampuh adalah buah mahoni. Buah kikiran lah kalau yang banyak yang bilang. Jadi inilah pesawatnya yang disewa. Kenapa sih namanya RI-02 gitu kan? Kenapa nggak 001? Nah, jadi Presiden Soekarno pada saat itu menginginkan RI-001 dipakai untuk pesawat yang dibeli sendiri oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah ini terbang, sekitar tahun 50-an, datanglah RI-001 ke Lawak, orang Aceh. Orang Aceh. Nah, dari Aceh ke Lawak. Jadi dari masyarakat Aceh menyumbangkan emas, ya, menyumbangkan emas untuk membeli pesawat. Nah, itu namanya RI-00, diberi nama RI-001. Nah, kita kembali lagi ke Palagan Sambi. Jadi Palagan Sambi ini dia pasukan ini tugasnya secara rahasia, karena pada saat itu untuk masuk ke wilayah Kalimantan, Laut Jawa itu sudah diblokade oleh Belanda, karena Belanda sudah mempersiapkan agresi militer Belanda kedua. Salah satu jalur yang bisa dilewati adalah melalui udara. Nah, diberangkatkanlah RI-02 dari Jogja dengan 13 orang penerjun, ya, sebagai terjun perintis, jadi membuka semua area-area. Navigasinya nggak ada, jadi kalau begitu terbang, dia cuma baca peta kompas, sekian derajat, udah aku sekian derajat satu nih. Jadi ternyata nggak bisa dibalik lagi, jadi udah lurus nih ada derajatnya, menuju ke daerah Kota Waringin. Nah, kemudian navigasi pilotnya hanya ngeliat ke bawah. Kalau dilihat ke bawah itu masih sawah, berarti masih di Pulau Jawa. Kalau ngeliat ke bawah itu air, berarti itu Laut Jawa. Begitu ngelihat bawah itu hutan, berarti masuk Pulau Kalimantan. Tempatkan dan mendarat di desa Sambi. Nah, makanya namanya Palagan Sambi. Jadi monumen ini satu di sini, satu lagi di desa Sambi. Kurang lebih berapa ya? 3-4 jam dari sini, di dalam pedalaman lagi. Mereka latihan terjun itu hanya seminggu, tanpa praktek, cuman belajar membuka payung, hanya belajar membuka parasut. Tidak ada belajar melipat, tidak ada belajar lompat, tidak ada. Tidak hanya belajar membuka parasut, mereka lompat. Yang dibawa adalah seperangkat alat radio komunikasi. Jadi maksudnya tuh terbang ke sini, kemudian didirikan sebuah pemancar radio sehingga komunikasi antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa bisa terhubung, supaya Pulau Jawa di Yogyakarta bisa memonitor perlawanan di Kalimantan, dan supaya pemancar radio ini bisa menyebar ke negara lain. Nah, kan kalau di arah utara ada Malaysia, ada Brunei, ada Vietnam, apa semua supaya mendengar dan bisa dengan tujuan bisa merelay lagi ke negara lain, sehingga muncul suatu statement bahwasannya Indonesia masih ada. Jatuh di Tanjung Karang, ditemukan tahun 78, yang tersisa hanya ekornya saja.
ya. Jadi yang depan tuh tetap sama pesawat Dakota, tapi yang original RI-002 tuh bagian belakang. Oke, itu aja sekilas tentang Palagan Salbi. Semoga menambah sedikit pengetahuan. Es kacang bun. Yang kacang pan. Sayangi. Kayak Pak. Untuk daerah ini adalah masih desa, dinamakan desa Pasir Panjang. Masih mayoritas budaya. Untuk sejarah Rumah Betang itu adalah bentuknya tinggi dan memanjang ya. Jadi kenapa dikatakan tinggi dan memanjang? Karena dalam satu rumah itu dihuni 5 bahkan 7 kepala keluarga, bahkan bisa lebih. Jadi tradisinya dulu mereka tuh bangun rumah itu di hulu sungai. Kenapa dia tinggi? Ya untuk menghindari banjir, binatang buas. Jadi kalau untuk Rumah Betang itu terbuat dari kayu ulin, dari asli kayu ulin. Kayu itu adalah kayu besi, kayu keras, paling kuat. Jadi suku Dayak itu biasanya membangun rumah itu dari satu batang kayu, satu batang untuk tangkanya ya. Jadi memang biasanya dibangun itu cukup dilalui satu orang aja, yang mengartikan saling menghargai, saling menghormati. Jadi biasanya itu tangga itu dibuat ganjil ya, yang mengartikan supaya rezeki bagi penghuni rumah tangga, penghuni rumah itu lancar. Dan juga yang ada di depan, di samping Rumah Betang ini ada patung Topar. Jadi patung Topar ini adalah tokoh adat desa Pasir Panjang. Jadi beliau itu adalah tokoh adat ketiga sekaligus tokoh adat pertama yang diberi SK sama gubernur. Jadi beliau itu adalah namanya Pak Topar. Boleh kalau mau naik ke dalam. Terus ini Bu, Oke. kan itu ada setiap kali ada Rumah Betang, pasti ada lambang burung. Burung itu melambangkan apa tuh Bu? Burung tingang. Jadi burung tingang itu adalah dianggap suci sama suku Dayak. Jadi dianggap itu adalah ya suci lah sama suku Dayak. Itu namanya burung tingang atau burung enggang. Bisa dengerin sejarah ke sini dengan Ibu yang di atas. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Saya Melda. Ibu Melda. Saya belum kenalan. Saya petugas di Rumah Betang. Biasanya memang rumah itu dibangun ada itu gambar-gambar itu bisa dia dari bunga, gambar bunga yang ada kita lihat di samping di bawah itu bisa dia batang garing, bisa dia bentuk hutan, bunga lah bisa. Ini namanya rumah apa, Bu? Jadi ini namanya Rumah Betang. 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 Yang artinya rumah panjang. Rumah panjang. Jadi bentuknya itu yang tinggi dan memanjang, rumah panggung. Nah, jadi kayunya itu terbuat dari kayu ulin. Acara adat ya, Bu? Kegunaannya ada acara adat, edukasi tujuan wisata, dan juga pertunjukan seni budaya. Biasanya acara adat apa, Bu, di sini? Kegiatannya biasanya ada misalnya jamu tamu. Jadi nanti mereka tuh biasanya disambut dengan tarian Dayak. Nah, setelah mereka disambut tarian Dayak, nanti disuguhkan dengan minum tuak arak. Tuak arak. Arak itu terbuat dari beras yang difermentasi. Jadi setelah itu nanti mereka dipasangin gelang tongang.
Gelang tongang itu nanti didoa-doakan sama damangnya ya. Nah, jadi gelang tongang itu terbuat dari akar pohon dan dia dihiasi dengan daun sekuba. Jadi akar pohon itu menandakan urat dan daun sengkuba itu menandakan kulit. Jadi nanti damangnya mendoakan supaya dalam perjalanan urat tidak putus, kulit tidak tergores. Jadi itulah doanya dalam pemasangan gelang tongang. Halo Sida, jadi aku akan membahas mengenai PPAP itu sendiri adalah pertukaran pemuda antar provinsi yang dilaksanakan oleh Kemenpora RI dan di mana ini akan diikuti oleh 35 provinsi tahun ini dan program mereka sendiri akan ditempatkan di beberapa desa yang ada di Kota Waringin Barat. Ada beragam program yang mereka lakukan dalam tujuan PPAP ini sendiri adalah untuk peningkatan indeks pembangunan pemuda yang ada di daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana di setiap program mereka akan ada domain yang sudah disesuaikan dengan Kemenpora itu, ada mengenai tentang pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Jadi dengan itu mereka selain melaksanakan program kerja, mereka juga diarahkan untuk menggali potensi lokal yang ada di daerah itu dan juga mengembangkan serta meningkatkan potensi lokal yang ada di daerah tersebut. Dan secara tidak langsung mereka akan mempromosikan potensi daerah yang ada, baik itu wisata, budaya, sejarah, dan lain sebagainya ke setiap provinsinya masing-masing setelah dia balik ke provinsinya, bahkan dengan menggunakan konten di sosial media mereka. Dengan itu promosi budaya yang ada di Kota Waringin Barat akan semakin meluas dan juga diketahui oleh masyarakat di Indonesia seperti itu. Dan harapannya dari program ini bisa menumbuhkan motivasi pemuda-pemuda daerah untuk menjadi pemuda yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Saya dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur berarti Ya. Maluku ya? Enggak, itu Bukan, di Kota ya? Kupang ya. Yang ada komodonya. Ya, gitu. Terus selama kita tadi jalan-jalan tadi, apa sih tujuan Anda ke sini? Yang pastinya menambah pengetahuan, apalagi di sini tuh banyak ternyata yang selama ini saya tahu secara pribadi itu Jawa yang punya kerajaan gitu. Tapi setelah tadi kita mampir ke berbagai tempat di sini, tempat wisata, itu saya tahu bahwa kalau misalnya di Kalimantan sendiri itu punya kesultanan sendiri dan itu salah satu kesultanan yang sangat terkenal dan cukup luar biasa, yang apalagi mereka punya istana seperti tadi ada Istana Kuning, terus ada Istana Pangeran Mangkubumi, dan sekarang kita udah sampai di Desa Wisata Pasir Panjang yang ini tuh kalau tidak salah tadi setelah saya dengar adalah asli dari suku Dayak sendiri. Jadi itu menambah pengetahuan saya pribadi tentang wisata-wisata yang ada di daerah Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya, motivasi apa terhadap pemuda Indonesia? Pesan-pesan apa yang? Pesan-pesannya yang pasti adalah jangan pernah melupakan budaya dan harus terus mempromosikan budaya kita agar nanti budaya kita itu tetap terjaga, tetap dapat dilestarikan dan nantinya kita bisa memberikan itu sebagai turunan untuk anak cucu kita. Halo konco-konco, perkenalkan saya Erwin, delegasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi tahun 2025. Terus kesan-kesannya Mas terhadap apa yang sudah dikunjungi seperti tadi Istana Kuning ya, terus Mangkubumi, terus apa sih pendapatnya terkait masalah itu? Baik, kesan-pesan saya berkunjung ke Kalimantan Tengah karena ini merupakan kunjungan pertama nih Pak. Jadi betul-betul belajar dari nol. Jadi istilahnya saya kosongkan gelas untuk belajar sebanyak-banyaknya, mencari informasi terkait dengan salah satu provinsi yang ternyata istimewa juga seperti Jogja begitu. Dari beberapa destinasi wisata yang tadi saya kunjungi ada Istana Kuning, kemudian ada Makam Raja, dan juga sampai dengan saat ini di Desa Wisata Pasir Panjang ternyata banyak informasi yang bisa digali, dan Desa Wisata Pasir Panjang ini merupakan salah satu-satunya desa wisata yang ada di tengah perkotaan tetapi suku Dayak begitu. Kemudian di belakang saya ini ada salah satu tokoh yang saya juga baru tahu, ternyata ada tokoh adat Topar. Beliau merupakan tokoh pertama yang mendapatkan SK Gubernur menjadi tokoh adat di Kalimantan Tengah ini. Begitu Pak. Nah, terus motivasi apa yang disampaikan untuk pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kota Waringin Barat agar bisa seperti Anda gitu?
Satu pesan saja untuk teman-teman pemuda-pemudi di Indonesia, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dari sejarah kita tumbuh, dari sejarah kita berkembang, dan dari sejarah Indonesia bisa merdeka. Ya, perkenalkan, nama saya Sahman Abdullah, perwakilan dari Provinsi Maluku Utara. Terus kesan-kesan Anda setelah Anda jalan-jalan ke Istana Kuning, terus kemudian Mangkubumi, terus sampai saat ini, apa kesan Anda terhadap yang Anda nikmati tadi? Ya, kesannya yang saya yang pertama adalah saya sangat bangga dan kemudian sangat senang bisa berkunjung dan kemudian bisa mempelajari sejarah yang berada di Kota Waringin, yakni berada di Kalimantan Tengah, dan kita bisa merenung bagaimana sejarah-sejarah yang kemudian diwarisi dari Kota Waringin ini tersebut, di mana kita mendatangi makam pahlawan sejarah gitu, dan kemudian di saat ini kita berkunjung dengan desa wisata Pasir Panjang, di mana kita melihat berbagai sejarah, dan pesan saya yang pertama adalah terus mempelajari sejarah, karena dengan sejarah kita dapat berkembang. Terima kasih. Maju! Jaya, jaya, jaya!